Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah sedimentologi. Kali ini kita masuk ke materi yang kelima ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai tekstur batuan sedimen. Di dalamnya ada ukuran butir, bentuk butir, kemudian sortasi dan kemasnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tekstur sedimen tadi salah satunya kita gunakan untuk mengidentifikasi tingkat kedewasaan batuan sedimen. Jadi apa yang dimaksud tingkat kedewasaan batuan sedimen? Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan tekstur pada identifikasi tingkat kedewasaan batuan sedimen akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi apa sebenarnya tingkat kedewasaan batuan sedimen itu? Secara bahasa itu diartikan dari majority ya, majority. Jadi karena bahasanya adalah majority, maka sebagian ada yang mengartikan sebagai tingkat kematangan. Nah, tapi saya lebih suka menggunakan istilah tingkat kedewasaan batuan sedimen karena tingkat kematangan nanti akan beririsan dengan tingkat kematangan batuan induk. Jadi akan sedikit membingungkan jika kedua istilah tersebut bertemu ya. Jadi pada batuan sedimen khususnya batu pasir, kita sepakati pada kuliah ini kita menggunakan istilah kedewasaan ya untuk mengartikan maturity tadi. Nah, sebagai pendahuluan, apa itu maturity atau tingkat kedewasaan? Jadi pada topik ini kita akan membahas ya mengenai tingkatan. Jadi seberapa jauh batuan sedimen yang kita temui sekarang itu memiliki perbedaan dengan batuan asalnya atau batuan induknya, atau dari bahasa asalnya adalah parent rock ya. Jadi seberapa jauh bedanya batuan yang sekarang kita temui dengan batuan asalnya setelah mengalami proses siklus sedimentasi ya. Seperti yang sudah kita bahas di awal. Jadi siklus sedimentasi itu mulai dari batuan asal ya. Jadi batuan asalnya entah nanti batuan beku, batuan metamorf atau batuan sedimen itu sendiri, dia mengalami disintegrasi atau pelapukan menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, kemudian butiran tersebut mengalami proses erosi, kemudian akibat adanya agen geologi dia mengalami transportasi, terbawa sampai kepada cekungan sedimentasi, dan dia mengalami sedimentasi menjadi akumulasi sedimen, kemudian sedimen tersebut dia terpendam sehingga dia mengalami diagenesis sampai menjadi batuan. Nah, batuan itulah yang kita analisis ya, batuan sedimen termasuk ini gambar batuan sedimen yang memiliki struktur berlapis ini atau secara ukuran dia laminasi. Ini kita akan identifikasi seberapa jauh perbedaannya dari batuan asalnya. Apakah dia cukup dewasa atau dia masih belum dewasa ya. Dia belum terlalu jauh bedanya dari batuan asalnya. Nanti kita akan identifikasi. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi tingkat kedewasaan batuan sedimen khususnya batu pasir ya. Nah, apa yang ingin dicapai pada materi ini ya, pada kuliah sedimentologi, materi kedewasaan batu pasir ya, kedewasaan batuan sedimen, kita akan berupaya untuk agar mahasiswa ini memiliki pemahaman tentang tingkat kedewasaan batuan sedimen itu, baik secara ruang lingkup maupun definisinya ya. Kemudian mahasiswa diharapkan nantinya setelah mengikuti kuliah ini akan dapat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kedewasaan batuan sedimen. Tentunya ini nanti akan didukung dengan kegiatan praktikum kita ya. Jadi pada kegiatan praktikum kalian akan diarahkan, dilatih bagaimana kita melakukan analisis
salah satunya adalah untuk mencari atau menilai tingkat kedewasaan batuan sedimen, khususnya batu pasir ya. Jadi seperti itu. Kemudian secara pengertian ya, tingkat kedewasaan atau maturity batuan sedimen atau batu pasir ini merupakan tingkat atau derajat diferensiasi, artinya adalah perbedaan batuan yang sekarang kita temukan dari batuan yang ada ya, dari batuan yang ada sebelumnya atau batuan induknya atau batuan asalnya ya. Jadi secara pengertian kedewasaan batuan atau maturity merupakan derajat diferensiasi dari batuan yang sekarang ada atau yang kita temukan sekarang dengan batuan asalnya ya. Jadi seberapa jauh dia berbeda, seberapa jauh dia berbeda nanti akan dikategorikan dengan istilah matang, belum matang, sangat matang. Itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi. Salah satunya adalah dengan kita menguasai apa yang menjadi tekstur pada batuan sedimen ya. Pada dasarnya ya, kedewasaan pada batu pasir atau batuan sedimen ini dapat diidentifikasi dengan dua parameter ya, dengan dua cara. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi kedewasaan berdasarkan tekstur batuan sedimen tersebut atau tekstur batu pasir tersebut. Jadi kedewasaan berdasarkan tekstur atau textural maturity dari si batu pasir. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi dari komposisinya. Komposisinya apa? Dari komposisi mineraloginya ya. Jadi mineral apa saja yang terdapat pada batuan sedimen tersebut atau batu pasir tersebut ya. Apakah dia mineral yang resisten ataukah mineral yang tidak resisten. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi mineral-mineral yang tergolong mineral resisten dan mineral yang tidak resisten. Jadi bagaimana peran komposisi dalam menentukan ya, mineralogical maturity atau kedewasaan batu pasirnya ya. Dan bagaimana kita mengaplikasikan tekstur batuan sedimen yang kemarin kita sudah bahas ya, untuk mengidentifikasi kedewasaan batu pasir ya. Tentunya ini akan kalian lakukan langsung pada praktikum di laboratorium ya. Jadi bagaimana menggunakan textural maturity ya, berdasarkan data tekstur yang kalian amati, yang kalian analisis ya. Jadi saya ulangi lagi secara pengertian ya. Kedewasaan batuan atau maturity itu adalah derajat diferensiasi dari batuan yang sekarang ada atau batuan yang sekarang kita temui atau batuan yang tersingkap saat ini dengan batuan asalnya atau batuan induknya ya. Jadi seberapa jauh dia berbeda ya, nanti ada dua parameter yang digunakan ya untuk menentukan seberapa jauh dia berbeda. Yang pertama adalah teksturnya, yang kedua adalah mineraloginya atau komposisinya ya. Jadi dua parameter itu yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi maturity dari batuan sedimen, khususnya adalah batu pasir ya. Nah, kemudian kita bahas dulu apa itu textural maturity ya. Textural maturity secara pengertian diartikan sebagai tingkat kedewasaan batuan sedimen atau batu pasir ditinjau atau dilihat dari tekstur batuan tersebut. Jadi apa saja tekstur yang kita gunakan untuk mengidentifikasi maturity batuan sedimen? Yang pertama adalah kandungan lempungnya. Ingat, kandungan lempung. Jadi seberapa banyak ukuran butiran lempung pada batuan tersebut. Jadi ini adalah ukuran butirnya yang pertama yang kita gunakan untuk mengidentifikasi maturity ya. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan adalah tingkat kebundaran butiran penyusun, seberapa rounded dia, yang kemarin kita sudah bahas dengan asumsi bahwa
semakin jauh dia tertransport, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka akan semakin membundarlah dia. Ya, sama halnya dengan mengidentifikasi maturity. Jadi, tingkat kebundaran yang akan kita gunakan juga untuk mengidentifikasi maturity batuan sedimen. Kemudian yang ketiga adalah derajat pemilahannya atau sortasinya. Jadi seberapa seragam si batuan tersebut ya. Jadi ada 3 parameter tekstur yang kita gunakan untuk mengidentifikasi kedewasaan batuan sedimen atau maturity batuan sedimen. Yang pertama adalah ukuran butir, dilihat dari seberapa melimpahnya kandungan ukuran lempung pada batuan tersebut. Kemudian kebundarannya, kebundarannya akan kita lihat seberapa membundar dia. Kemudian sortasinya, jadi seberapa seragam batuan sedimen tersebut. Jadi seberapanya ini nanti kita lihat nilainya. Nah, pada analisis di laboratorium kalian akan dapat menghitung ya jumlah persentase jumlah persentase ukuran butir lempung ya. Kemudian seberapa baik keseragaman butiran tersebut dan seberapa membundarnya butiran tersebut itu dapat diukur pada kondisi laboratorium ya. Jadi ini adalah pengertian dan kriteria yang digunakan untuk menentukan textural maturity. Jadi tingkat kedewasaan batuan yang dilihat dari teksturnya. Tekstur yang kita gunakan ada ukuran butir, kemudian kebundaran dan sortasinya. Ada satu tekstur berarti yang tidak kita gunakan untuk mengidentifikasi maturity batuan sedimen, yaitu kemasnya ya. Jadi kontak antara satu butiran dengan butiran yang lainnya itu tidak digunakan untuk mengidentifikasi maturity batuan sedimen ya. Kemudian semakin batuan mempunyai tekstur maturity yang tinggi atau textural maturity yang tinggi, atau bisa dikatakan dengan super mature, nanti kita akan kenal, maka semakin bagus pula porositas dan permeabilitasnya ya. Karena semakin mature dia, maka jumlah kandungan mineral lempungnya atau jumlah kandungan ukuran butir lempungnya akan semakin sedikit ya. Dengan berkurangnya kandungan lempung, maka dia akan meningkatkan permeabilitasnya ya, dan juga porositasnya. Karena batuan yang mempunyai kenampakan well sorted atau well rounded dan sedikit atau bahkan bersih dari matriks ya. Jadi maksud dari matriks ini adalah ukuran butir lempungnya tadi ya. Semakin dia membundar, semakin dia tersortasi dengan baik, maka porositas dan permeabilitasnya akan juga semakin baik ya. Jadi salah satu manfaat kita mengidentifikasi kematangan atau kedewasaan batuan sedimen ya. Yang pertama, kita bisa tahu kira-kira seberapa bagus porositas dan permeabilitasnya ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan derajat kandungan lempung dan derajat pemilahan butir? Jadi semakin tinggi energi atau tenaga, maka penyaringan akan berjalan semakin efektif. Jadi semakin tinggi energi pada satu lingkungan ya, pada satu lingkungan pengendapan, media transportasi juga, maka proses penyaringan atau winnowing akan berjalan semakin efektif. Apa yang dimaksud penyaringan adalah pemilahan antara ukuran butir pasir dengan ukuran butir lempungnya. Jadi semakin tinggi energinya, maka daerah tersebut akan semakin bersih dari unsur-unsur
butiran yang memiliki ukuran lempung, karena pada energi yang masih tinggi mineral lempung akan terus terbawa, akan terus terangkut ya, sehingga yang ditinggalkan hanyalah ukuran-ukuran butir pasir ya. Sehingga pada ukuran butir pasir dia akan memiliki porositas dan permeabilitas yang baik ya. Nah, oleh karena itu batu pasir hasil dari lingkungan pengendapan dengan energi tinggi ya sedikit sekali mengandung material lempung ya. Sedangkan batu pasir yang diendapkan pada lingkungan yang berenergi rendah, dia akan mempunyai kandungan material lempung yang melimpah. Contohnya, kalau kita ambil kasus pada kondisi pantai selatan Yogyakarta ya, kita bisa lihat di pantainya, di mana ombak bergerak sangat besar ya energinya, atau dia akan membentuk sand barrier, di mana di belakang dari sand barrier ada lingkungan yang tenang yang kita sebut sebagai lagoon ya. Nah, pada lagoon tersebut saat kita sampling materialnya, kemudian kita shaving, kita hitung persentase ukuran lempungnya, maka dia akan lebih tinggi kandungan lempungnya dibandingkan dengan sand barrier ya, di mana dia akan menahan ombak dengan energi tinggi tadi. Dia akan menyaring, membersihkan si pasir dari ukuran lempung, jadi lempungnya akan terbawa, pasirnya akan tertinggal. Jadi pada lingkungan-lingkungan dengan energi yang tinggi, maka kandungan lempungnya akan sedikit karena proses winnowing berjalan dengan sangat baik, atau proses penyaringan berjalan dengan sangat efektif, sehingga dia menghilangkan unsur-unsur ukuran lempung pada batuannya. Nah, berbeda pada lingkungan yang energinya rendah, di belakang dari beach barrier atau sand barrier, dia akan mengendapkan material-material sedimen yang memiliki ukuran butir lempung lebih banyak dibandingkan pada sand barrier atau beach barriernya ya, karena lingkungannya lebih tenang. Nah, salah satu identifikasi dari maturity, semakin mature dia, maka kita bisa menduga bahwa energi yang bekerja pada lingkungan tersebut semakin tinggi dibandingkan yang dia semakin tidak dewasa atau immature ya, karena pada kondisi immature kandungan lempungnya akan lebih tinggi dibandingkan yang mature, sehingga kandungan lempung yang tinggi itu mengindikasikan bahwa dia terendapkan pada lingkungan yang relatif tenang atau energinya rendah ya. Jadi itu adalah gunanya kita mengidentifikasi ukuran butir pada batuan sedimen atau sortasi pada batuan sedimen, karena kita bisa menduga pada lingkungan seperti apa batuan sedimen tersebut terendapkan. Kemudian interpretasi besar butir didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada suatu lingkungan pengendapan purba terjadi lebih dari satu proses pengendapan. Misalnya ya, ada arus traksi dan arus suspensi dalam endapan sungai. Kemarin ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk butir pada tekstur batuan sedimen ya, mulai dari bentuk asal butirannya, kemudian resistensi dari mineral penyusun batuan sedimen tersebut atau butiran tersebut, itu akan mempengaruhi kebundaran dari satu material sedimen atau mempengaruhi ukuran ya dari satu material sedimen. Jadi itu adalah aspek berikutnya yang dinilai untuk mengidentifikasi kedewasaan batuan sedimen. Falk tahun 1974 ya, beliau membagi tingkat kedewasaan batuan sedimen berdasarkan teksturnya atau batu pasir berdasarkan teksturnya menjadi 4 tingkat. Jadi textural maturity pada batu pasir dibagi menjadi 4 tingkat menurut Falk tahun 1974 ya.
Yang pertama dilihat adalah mud content-nya. Jadi jumlah butiran lempungnya, persentase ukuran lempung yang dinilai dulu. Jadi kita start dari sini. Kita start dari mud content-nya ya. Pada mud content yang kurang dari 15%, di mana batuannya kita sebut sebagai arenite, dan ada mud content yang lebih dari 15%, kita akan sebut batuannya sebagai wake ya. Arenite atau wake ya. Pada kondisi mud content yang lebih dari 15% ya, maka batuan tersebut langsung dikategorikan sebagai immature berdasarkan textural maturity menurut Fogg 1974. Nah, apabila batuan tersebut ya setelah dianalisis memiliki kandungan ukuran butir lempung kurang dari 15%, atau artinya batuan tersebut adalah arenite, maka kita akan tinjau dari sortasinya. Ya, tadi yang pertama mud content, kita tinjau dulu, kita eliminasi dari mud contentnya. Apakah mud contentnya atau ukuran butir lempungnya kurang dari 15% atau lebih dari 15%. Saat ukurannya kurang dari 15% ya, maka kita akan bergerak ke identifikasi berikutnya, yaitu bagaimana sortasinya. Jadi saat kandungan lempungnya kurang dari 15%, kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan bahwa dia super mature atau mature ya. Jadi kita masih lihat sortasinya. Nah, apabila dia lebih dari 15%, maka kita bisa langsung menyatakan bahwa dia adalah batuan sedimen atau batu pasir yang immature, artinya dia tidak dewasa atau belum dewasa. Dia belum mengalami perbedaan yang cukup jauh dari parent rocknya. Nah, kemudian saat ukuran butir lempung dengan persentase kurang dari 15%, maka kita akan tinjau dari sortasinya. Apabila sortasinya buruk, maka akan kita sebut dia sebagai sub mature karena ukuran lempungnya kurang dari 15%, namun dia buruk dari sisi sortasi ya. Artinya sortasinya di bawah 0,5. Jadi bagaimana menghitung nilai sortasi ini kalian akan pelajari pada saat melakukan analisis granulometri di laboratorium nanti ya, pada praktikum. Nah, jadi singkat cerita, kita mendapatkan nilai sortasi yang lebih dari 0,5, artinya dia buruk sortasinya. Maka kita langsung mengidentifikasi batu pasir atau batuan sedimen tersebut sebagai batuan sedimen yang sub mature ya, belum mature. Nah, apabila mud contentnya kurang dari 15%, kemudian sortasinya kurang dari 0,5, artinya dia well sorted, tersortasi dengan baik, maka kita tidak juga bisa langsung menamakannya dia mature atau super mature, tapi kita harus melihat bentuk butirnya dulu ya. Jadi ada 3 parameter nih: mud content, kemudian sortasi, kemudian bentuk butirnya. Apabila bentuk butirnya angular, bentuk butirnya menyudut, maka kita bisa menamakan dia sebagai batuan sedimen atau batu pasir yang mature. Jadi apabila mud contentnya kurang dari 15%, kemudian dia well sorted namun dia angular, maka kita sebut dia sebagai batu pasir yang mature. Namun apabila mud contentnya kurang dari 15% dan dia well sorted dan bentuk butirnya membundar, maka kita akan sebut dia sebagai batu pasir yang super mature ya, dia sudah sangat matang. Jadi itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi textural maturity pada batu pasir atau batuan sedimen. Jadi ada 3 parameter yang kita perhatikan ya. Yang pertama adalah mud content, kemudian ada sortasi, dan ada bentuk butirnya. Jadi ini adalah tahapan bagaimana kita mengidentifikasi
tingkat kedewasaan atau maturity batuan sedimen atau batu pasir ya. Nah, ini adalah contoh jadi bagaimana standar pemilahan atau sortasi yang diusulkan oleh Vogt tahun 1974. Jadi bagaimana sortasi yang nilainya 0.36, 0.5, 2, 1 semakin besar angkanya maka semakin buruk sortasinya ya, semakin kecil angkanya maka semakin baik sortasinya. Ingat, sortasi itu adalah keseragaman ukuran butir ya dari tekstur batuan sedimen. Nah, ini adalah bagaimana kita menilai textural maturity ya. Ini dari bukunya Darkstow. Jadi mulai dari immature sampai super mature. Dia mulai dari immature ini banyak sekali claynya sampai di sini sedikit atau tidak ada claynya sama sekali. Semakin ke kanan adalah semakin mature sampai super mature. Nah, di sini kita bisa melihat energinya ya. Jadi dihipotesiskan oleh si Stow. Jadi pada kondisi immature maka energinya sangat rendah. Pada kondisi mature sampai super mature energinya high sampai ekstrim. Karena apa? Karena proses winnowing atau penyaringan tadi berjalan dengan cukup efektif ya. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan grafik tadi kita bisa lihat dari maturity immature sampai super mature dia menunjukkan adanya indikasi energi, sehingga energi mencirikan lingkungan pengendapan. Jadi ada statement yang mengatakan yang disebutkan oleh Patty John tahun 1975 bahwa tingkat kedewasaan batu pasir ini dikontrol oleh lingkungan pengendapannya ya. Pada umumnya batu pasir terbentuk di dalam kondisi lingkungan pengendapan yang mempunyai energi tinggi, akan lebih cenderung mempunyai tingkat kedewasaan yang lebih baik ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, jadi di mana energi pada satu lingkungan pengendapan tinggi maka proses penyaringan akan efektif sehingga tingkat kedewasaannya akan lebih baik dibandingkan pada kondisi lingkungan pengendapan dengan energi rendah ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketidakstabilan tektonik yang lemah atau pada kondisi tektonik yang tidak stabil dia akan menghasilkan sedimen yang submature. Sedangkan pada lingkungan pengendapan dengan kegiatan tektonik yang stabil, artinya dia tidak terlalu aktif tektoniknya, dia tidak berada pada tepi-tepi lempeng atau batas-batas lempeng, maka dia akan menghasilkan batuan sedimen yang relatif lebih mature. Kemudian apabila kondisi tektoniknya stabil dan berlangsung cukup lama, maka lingkungan pengendapannya akan menghasilkan batuan-batuan sedimen dengan kedewasaan yang super mature. Artinya tektoniknya tidak begitu aktif, tidak banyak sesar-sesar yang terbentuk, sehingga proses erosi, transportasi dan deposisi bisa berjalan dengan cukup baik. Artinya siklus batuan sedimen berjalan cukup baik pada kondisi tektonik yang stabil. Contohnya di Indonesia pada daerah mana? Ya, contoh paling mudah adalah pada Pulau Kalimantan, di mana dia tidak berada pada tepian lempeng ya. Mana tepian lempeng adalah kondisi-kondisi tektonik yang tidak stabil, yang sangat mudah untuk bergerak dan terpicu oleh gerakan. Nah, setelah textural maturity maka ada mineralogical maturity atau tingkat kedewasaan batu pasir yang diidentifikasi dari kandungan mineral pada batu pasir tersebut ya. Jadi secara pengertian ya, kedewasaan secara komposisi atau mineralogical maturity
adalah jenis komposisi dari batu pasir. Apakah terdiri dari material yang stabil atau tidak stabil? Mana yang lebih dominan? Dengan dominan butiran penyusun mineral yang stabil, dalam hal ini contohnya adalah kuarsa, sehingga batuan dapat dikatakan dewasa secara komposisi. Jadi semakin banyak kandungan mineral kuarsanya atau mineral stabilnya, ya, dalam hal ini contohnya adalah kuarsa, maka batuan tersebut akan dikategorikan sebagai batuan yang dewasa atau batu pasir yang mature, ya, karena dia tersusun lebih dominan oleh mineral-mineral stabil, contohnya adalah kuarsa. Caranya melakukan penilaian untuk kedewasaan batu pasir berdasarkan komposisinya adalah berdasarkan perbandingan antara jumlah mineral stabil dengan jumlah mineral tidak stabilnya. Jadi contohnya adalah batuan plutonik asam, ya, seperti granit, adalah sumber utama dari mineral kuarsa dan feldspar, ya. Sehingga pada batuan-batuan tersebut mineral utama atau mineral primer penyusun batuan beku plutonik yang sifatnya asam adalah kuarsa dan feldspar, sehingga dikategorikan mineral stabil tersebut adalah kuarsa dan mineral yang tidak stabil adalah feldspar. Jadi secara mineralogi bisa dikatakan bahwa mineralogical maturity itu adalah perbandingan jumlah mineral kuarsa pada satu batu pasir dengan mineral feldsparnya. Semakin tinggi kandungan mineral kuarsanya, maka akan semakin dewasalah batu pasir tersebut, ya. Sebaliknya, jika yang lebih dominan adalah mineral feldspar, ya, maka batuan tersebut dikategorikan sebagai batuan yang belum dewasa atau immature. Nah, jika perbandingan mineral stabil, ini termasuk mineral beratnya dan mineral tidak stabil, maka makin banyak mineral stabil atau mineral yang resisten, maka semakin mendekati ke arah supermature. Jadi kalau tadi perbandingan mineral kuarsa dengan feldspar, kemudian ini adalah perbandingan antara mineral yang stabil dan tidak stabil. Jika mineral stabilnya lebih banyak, maka dia tergolong supermature. Apabila makin banyak mineral yang tidak resisten atau tidak stabil, maka dia akan semakin mendekati kondisi immature dari batuan sedimen tersebut atau batu pasir tersebut. Oke, sampai di sini kita bahas mengenai maturity batuan sedimen, ya. Ini adalah beberapa literatur yang saya gunakan dari awal sampai saat ini untuk menyajikan materi kuliah mengenai sedimentologi, ya. Jadi kalian bisa lihat, bisa baca buku-buku ini untuk lebih menggali apa saja yang bisa kita bahas pada maturity batuan sedimen, ya. Sampai di sini dulu bahasan mengenai materi maturity batuan sedimen, ya. Jadi jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tuliskan pada kolom diskusi atau kita bahas saat perkuliahan berlangsung. Jadi, atau jika kalian ingin bertanya di luar jam kuliah, maka kalian bisa hubungi kontak saya yang ada di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.